Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita ngomongin apa lagi? Ngomongin, kita sempat bahas tentang ekspektasi ya. Hmm, Nah, ekspektasinya waktu itu yang kita bahas ekspektasi terhadap pasangan. hmm. Yang berarti masuknya ke jodoh nih, jodoh. Aku pengen bahas tentang jodoh lah. Ya boleh lah. Jodoh. Jodoh tuh, berat-berat gampang gitu ya. Tapi Kalau jodoh tuh ini jodohnya khusus pasangan lagi ya. Kan kadang-kadang kayak ya, jodoh tuh nyambung ke rezeki hmm. juga gitu ya. Tapi nanti kita coba bahas lah. Kan kalau orang sekarang ngomongin masalah jodoh dan rezeki, Hmm. rezeki itu kadang-kadang orang selalu mikirnya langsung ke material gitu ya. Ya. Padahal nggak selalu. Rezeki itu macam-macam Mm-mm. bentuknya. Jodoh pun menurutku itu salah satu Macam-macam rezeki. bentuknya. Iya, macam-macam bentuknya memang. Tapi buat aku jodoh itu bagian dari rezeki sebenarnya. Mhm. Nah kan kamu dulu kebayang nggak bakal ketemu sama aku? Ya enggak lah, kan nggak tahu, nggak ada yang tahu bakal ketemu sama Iya, kamu. Pertanyaannya, kamu kebayang nggak bakal ketemu sama aku di umur kamu yang segitu? yang segitu. Kayak udah tua rentan ya. Tapi kita tuh bedanya cukup Bedanya jauh cukup ya. jauh. Kita bedanya cukup jauh. Kalau kalau kata apa Chinese zodiak itu Mm-mm. satu putaran zodiak. Ya bisa Ya, dicari sendiri. ya bisa dicari sendiri maksudnya apa. Tapi satu putaran zodiak lah kira-kira. Pernah nggak? Jadi ini nyambung-nyambung dikit lah sama ekspektasi sih mungkin ya. Eh, Iya, tentang jodoh ini tentang pernah jodoh. kebayang nggak? Enggak sih, nggak pernah kebayang. Nggak pernah kan? Aku nggak pernah kebayang dulu ada masa di mana sebenarnya aku kepikiran malah kayaknya aku pengen hidup sendiri deh gitu kan. Apalagi kan orang tua tinggal mama aja. Hmm. Dulu aku udah kepikiran, udahlah kayaknya aku nemenin mama aja Hmm. gitu. Nggak kepikiran bakal bakal punya pasangan gitu, terus bakal nikah, ketemu kamu gitu, nggak kepikiran sama sekali lah gitu. Tapi Eh, pernah ada kan di hmm. dalam doa gitu. Ya Ya doa kalau nggak kalau spesifik, doa nggak spesifik saya minta jodoh hmm, di umur segini enggak. hmm, Tapi ya doa minta diberikan keadaan yang terbaik gitu. hmm. Aku kalau kalau doa, aku selalu doa. Aku dari dulu selalu doa. Salah satu doaku tuh jadi intinya aku selalu minta segala sesuatu dalam hidupku tuh ya mudahkan, lancarkan gitu. Kalau misalkan memang, ini adalah jalanku, mudahkan. Aku doaku selalu itu, gitu. Jadi waktu pas ketemu sama kamu, Hmm. jadi ini sedikit-sedikit, apa, spill gitu ya, sedikit spill. Sedikit spill aja, kita tuh dulu kan kita udah jelasin waktu itu di awal, kita ketemu waktu umroh, aku umroh sama keluargaku, kamu sama mama, mama kamu, aku tuh bener-bener nggak punya pikiran apa-apa. Aku waktu itu cuma kepikiran pengen ke sana untuk pertama kali dan aku pengen ngerasain gimana sih doa di depan Ka'bah tuh, Hmm, hmm, gitu. hmm. Terus pengen memperbaiki diri juga dari sisi agama dan semacamnya, pengen belajar juga gitu. Nah, salah satu doaku yang aku selalu inget itu aku minta gitu, aku minta waktu itu sama Allah, "Ya apapun yang Kau berikan sama aku, mudahkanlah segala sesuatu yang akan jadi jalan aku, ya udah tuntun aku ke sana, mudahkan semuanya," gitu. Iya, tapi kan kadang ada masa gitu. Hmm. Bagi sebagian orang ada masa, oh kalau aku dulu deh, aku pribadi walaupun nggak ditanya. Iya deh, Kalau cerita. aku pribadi sih, Hmm. aku selalu menyelipkan doa itu. Bukan berarti aku ngotot sama Allah, pengen Hmm. dikasih jodoh gitu, enggak. Hmm. Tapi kan itu sesuatu yang nggak apa-apa kan untuk Hmm. didoakan Nggak gitu, apa-apa. dimintakan ke Allah. Karena kita kan bisa minta apa aja ke Hmm. Allah ya, termasuk jodoh. Realisasinya bagaimana, realisasi Allah mengkondisikan aku bagaimana, terserah Allah Hmm. gitu. Tapi yang penting aku sudah memohon kepada Allah, yang minta diberikan jodoh yang terbaik itu selalu aku selipkan gitu. Ya semoga Allah mengabulkan kan Hmm. dan semoga insya Allah sampai saat ini Allah kabulkan doa itu. Nah tapi bagi sebagian orang kadang-kadang mungkin ada juga yang ngerasa, aduh aku sampai di umur sekarang nih gitu, kok Belum punya belum pasangan. datang-datang ya jodoh ya. Ya gitulah kok capek gitu. Apa mendingan aku udahlah ya udah. Jadi lama-lama akhirnya pengen ya udah tadi tuh pengen hidup sendiri aja lah, udah Hmm. nggak butuh laki-laki, nggak butuh cewek gitu. Hmm.
apalagi yang udah independen ya, Hmm. dalam hal apapun nih gitu, udah ngerasa aku kemana-mana bisa sendiri, nggak perlu orang lain Nah, gitu. menurut kamu kalau kayak gitu gimana? Kamu pasti punya ada dong pasti teman yang kayak gitu, karena aku juga punya beberapa teman yang kurang lebih seperti itu, udah menikmati hidupnya, ya udah nikmatin aja. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku nggak bisa nyalahin sih ya, Hmm. namanya mungkin perasaan manusia tuh dan godaan-godaan itu tuh pasti ada aja dalam hidup kita gitu. Godaan di mana itu kan menurut aku godaan ya, godaan apa? Godaan setan gitu ya. Ya menurut aku masuk ke situlah intinya, Ya, karena godaan. kita kan overthinking Hmm. mungkin ya, lihat teman-teman kita, apalagi sekarang sosmed tuh, Gencar story banget, lah, ya. sosmed lah, pokoknya semua sosmed tuh, pernikahan masuk sosmed, ya resepsi masuk sosmed, Perceraian masuk sosmed ya gitu kan. pokoknya yang baik dan buruk Yang baik dan buruk semua. semua masuk sosmed. Jadi privasi tuh agak kurang gitu ya Hmm. di sosmed tuh. Itulah yang kadang-kadang bagi sebagian orang yang mungkin pada saat itu lagi kepikiran nih, aduh kok nggak ada-ada ya jodoh aku nggak ada-ada gitu, atau udah kenal sama laki-laki, udah kenal sama cewek, ternyata nggak nikah-nikah, cuman gini-gini aja gitu. Putus asa kan jatuhnya. Ya aku nggak bisa nyalahin sih, tapi balik lagi, kalau kita pasrah lah intinya gini, yang penting kalau menurut aku mah, yang penting kita sudah berdoa aja sama Allah, gitu. Bagaimana nantinya Allah mengkondisikan kita, termasuk jodoh yang tadi kata kamu jodoh tuh rezeki juga kan. Rezeki itu kan kita nggak bisa maksa ke Allah, hari ini aku harus dapat rezeki. Tapi yang bisa kita paksakan, kita memohon, ya Allah berikanlah kepada aku rezeki, kan gitu. Rezeki yang terbaik menurut engkau kan gitu ya. Yang mungkin menurut aku ya aku nggak bisa nyalahin gitunya, karena perasaan masing-masing tuh, Beda-beda. masing-masing orang itu beda-beda dan kita nggak bisa nyalahin, nggak boleh kayak gitu, nggak bisa dong. Kalau emang lagi pikiran, aduh aku kok capek ya, ya udah menurut aku kasih waktu aja dulu nggak apa-apa. Tapi ya semoga kalau ada yang kayak gitu di lingkungan, diberikan lingkungan sekitar yang nggak mendukung untuk ya udahlah lu sendiri aja nggak apa-apa gitu. Aku nggak bisa komentar gimananya, cuman ya pengen semoga sih masih ingat untuk berdoa aja bahwa insya Allah akan diberikan terbaik ketika sudah berdoa gitu. Tapi kan gini ya, kamu dulu pernah kepikiran nggak kalau ternyata jodoh kamu gitu ya nikah sama aku kita bakal berbeda gini dan bakal ketemu Berbeda dengan cara yang unik gitu. enggak sih. Nah, jadi gini, terus kalau misalkan ngelihat jodoh ya gitu, kalau buat aku sering kali ngelihat orang itu kayak kayak nyari kerja gitu, itu kan orang bilang jodoh-jodohan kan, Tapi ya diusahakan ya mungkin ya diusahakan. Ya, kayak nah gitu. jadi benar. Poinnya di situ. Memang jodoh dan rezeki itu menurutku ya, itu jadi satu. Jodoh dan rezeki itu jadi satu. Tidak bisa dipisahkan gitu. Dan memang kalau kita orang yang beragama kan kita juga sudah diajarkan bahwa segala sesuatu itu sudah pada tempatnya. Dan semua agama menurutku mengajarkan seperti itu. Ya, dan semua itu sudah diatur gitu. Tapi bukan berarti kita bisa duduk-duduk aja Ya, gitu. Dan itu yang menurutku itu ada beberapa orang yang persepsinya harus dibenarkan gitu ya, bahwa ya namanya belum rezeki mau gimana gitu kan. Misalkan belum nyari kerja gitu kan, ya namanya belum jodoh sama kerjaannya, tapi kerjanya cuma diem di rumah gitu. Ya gimana, memang belum jodoh sama si itu misalkan gitu. Ya tapi dia nggak ngejar, nggak mengusahakan gitu kan. Jadi kalau kalau ngomongin jodoh, menurutku kita itu punya jodoh itu nggak cuma satu. Jadi seumur hidup, dalam hidup manusia itu, sebenarnya manusia itu berjodoh dengan beberapa orang. Tergantung di poin mana dia mengejar jodoh itu. Eee Walaupun sudah diatur ya, nggak tahu ini benar nggak tahu salah, tapi ini menurutku gitu, opiniku. Dan menurutku, karena jodoh itu ada banyak poinnya, kita tuh diberi kondisi di mana kita harus memutuskan di poin-poin tersebut. Ini mau jadi jodoh kita atau enggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk orang yang mungkin masih belum ketemu jodohnya, mungkin juga bisa jadi karena
mainnya kurang jauh misalkan gitu ya, atau mainnya terlalu jauh malah gitu kan, kita nggak pernah tahu. Atau terlalu tinggi Atau ya ekspektasinya. standarnya. Nah itu balik lagi ke ekspektasi yang kita ngomongin kemarin Mhm. gitu. Nah kan kalau kita punya standar ekspektasi kadang-kadang, kita, ya itu, kita melihat sebenarnya kayak gini, kalau ekspektasiku nih, aku punya ekspektasi A, B, C, D, E, F, G, terus aku ketemu sama kamu, aku ngelihat, wah kamu nggak sesuai ekspektasi aku. Bisa nggak menurut kamu kita berjodoh? Mmm, Aku punya ekspektasi nih, ekspektasiku beda banget nih gitu, atau tinggi banget atau beda banget lah pokoknya, mhm. sama pada saat aku ketemu sama kamu. Menurutmu kita akan berjodoh nggak? Ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Kalau kalau menurutku, kita sebenarnya berjodoh, tapi aku menghalangi diriku untuk mendapatkan kamu sebagai jodohku. Bisa jadi pada saat aku nggak memilih sama kamu, aku akan ketemu jodohku yang lain. Menurutku ya, mungkin bisa saja itu yang terjadi. Tapi kan lagi-lagi, kalau yang aku pelajari dalam dalam Islam itu kan segala sesuatu doa yang kita minta sama Allah tuh pasti dikabulkan. Permasalahannya yang kita nggak pernah tahu adalah kapannya. Ya itu Kar kan rahasianya karena Allah. rahasianya Allah, karena kapannya itu kan tergantung dari pada saat di mana kita memang, eee, apa, deserve gitu. Mmm, Jadi kan kayak kayak mungkin kalau misalkan aku ketemu sama kamu 10 tahun yang lalu, nggak cocok tuh. iya benar. Heeh, Aku bisa masih di bawah umur. Kan jadi aneh, jadi lucu gitu kan, jadi iya lucu iya. tuh. Nah itu hal-hal kayak gitu yang menurutku Ya tapi berarti kan Allah udah mempertemukan kita tuh di waktu yang terbaik kan? iya, betul. Yang di mana pada waktu itu aja aku nggak tahu umur kamu, kamu nggak tahu umur aku Iya kan. Kamu punya pikiran aku umurnya berapa, dikira seumuran, ternyata beda jauh. iya, Itu di waktu yang terbaik Allah tuh kasih gitu kan. Yang penting berarti niat hmm, kita untuk mendapatkan kalau emang kita bener-bener saya pengen dapat jodoh gitu ya, mhm, saya pengen di umur sekian, saya pengen nikah mmm, gitu. Ya, kita niat tuh ikhtiar itu, mmm, niat itu bisa dengan cara macam-macam mmm, untuk mewujudkan niat ini dengan cara mungkin, oh dikenalin bisa mmm, mmm. jadi, atau cari kenalan sendiri. Iya, memperkenalkan Iya, diri, kayak aku memperkenalkan tiba-tiba diri. nge-chat gitu kan. Heeh, yang penting ya walaupun kita nggak pernah tahu bahwa jodoh kita itu walaupun udah kenal, walaupun udah Mmm, apa, akan dijamin, "Ah, dia tuh yang paling tepat buat saya," mmm, gitu. belum Belum tentu belum tentu. tentu. Tapi yang penting nggak buru-buru juga kan ya, nggak Iya, nggak kayak orang lagi kejar-kejaran, misalkan si A udah nikah gitu, "Kok aku belum nikah-nikah ya?" Ya udah santai aja sambil nikmatin aja. berdoa, ya Iya, berarti kita masih dikasih kesempatan Allah buat ngurus menikmati. diri sendiri Iya, dan betul. happy, membahagiakan diri sendiri, orang tua, Mmm, keluarga, mungkin gitu. Nanti ada masanya kan kalau udah ketemu jodohnya ya kita sama pasangan kita mmm, kan, hidup mmm, sama pasangan mmm, kita. Yang penting nggak kejar-kejaran, yang ada kalau kejar-kejaran capek. jatuhnya capek dan takutnya ya itu tadi, udah nggak sesuai ekspektasi, terus nyerah sama Mmm. ketidaksesuaian ekspektasi itu kan, yang ada ya Makanya nauzubillah makanya kan. suka banyak kejadian kan orang-orang mikir, "Yah tahu gitu," Iya, gitu kan. heeh, Nah kan itu nggak ada yang bisa ditau ya gituin kalau udah kalau udah menikah, menikah kan nggak ada yang bisa, apa mau jangan diganti gitu kan nggak bisa juga ya ya. ya samalah kalau kita ngomongin jodoh jodoh, pasangan sama jodoh pekerjaan, sama jodoh rumah gitu kan. Ada kan orang yang gitu kan, Jodoh-jodohan gitu ya, jodoh-jodohan nah orang itu. bilang kan, rumah itu kita nyari rumah tuh jodoh-jodohan, ya udah nikmatin aja. Kalau memang berjodoh kita pasti dimudahkan jalannya gitu kan. Iya iya iya. Sama kerjaan pun menurutku juga gitu. Itu sesuatu hal yang kadang-kadang orang kan apalagi kalau ngelihat teman-teman kita, udah pada kerja, udah pada jadi ini, gitu kan kayak, wah ngerasa ngerasa kita, ketinggalan gitu ya, oh dia udah punya anak gitu kan, ngerasa ketinggalan. Padahal semua orang itu menurutku, dan yang aku pelajari memang punya fasenya masing-masing gitu. Fase kamu berbeda dengan fase aku gitu kan. Eee, ya makanya kita ketemu di umur yang berbeda itu kan juga karena itu, fase kita berbeda gitu. Mungkin waktu aku seumur kamu gitu,
Ya gitulah. Gitu. Jadi kalau Hmm, dari kamu apa tuh? Bukan tips, tapi buat menyemangati menyemangati siapa ya. tahu ada dari ya salah satu yang dengar Hmm. itu ngerasain capek nggak dapet jodoh gitu. Nikmatin aja. Hidup mah menurutku ya, hidup itu terkadang kita mengejar banyak hal, tapi kita lupa untuk menikmati hidup kita. Ya. Menurutku ya. Mhm. Jadi kadang-kadang kita entah mengejar, karir, entah mengejar mau punya anak, apalah gitu, semua dikejar dalam hidup, tapi kita kadang-kadang suka lupa bahwa hidup tuh untuk dinikmati gitu, Mmm. untuk kita bisa duduk, nikmatin hujan, nikmatin panas, nikmatin dingin, macem-macem lah gitu. Menurutku nikmati aja. Punya duit dinikmati, nggak punya duit dinikmati, punya Mhm. pasangan kan dinikmati, nggak punya pasangan ya dinikmati Mhm. gitu. Dan menurutku semua itu pasti ada plus minusnya. Nggak ada semua positif, cuman orang yang punya duit yang sukses, nggak gitu kan. Cuman orang yang punya pasangan dan punya keluarga yang sukses, nggak gitu juga gitu. Banyak juga orang yang sukses di satu hal, mereka kurang sukses di satu hal. Jadi nikmatin aja menurutku. Iya Menurut sih. kamu gimana? Kalau dari aku, jangan pernah lelah buat berdoa, Hmm. termasuk Ya hal itu yang terkait tambahannya sih. jodoh. Iya. Itu Kalau aku gitu, tambahannya. aku juga nambahin sih, nikmatin aja bener, Hmm. dan kalau memang kita memang benar-benar pengen punya jodoh, bukan jamin doa itu semua dikabulkan, Hmm. tapi waktunya kapan yang terbaik itu ya cuman Allah yang tahu. Hmm. Jadi nikmatin aja dan jangan pernah capek buat berdoa, Hmm. terutama masalah jodoh. Itu aja sih paling ya. Ya, jodoh dan rezeki Iya, dimudahkan, gitu aja. iya, Mungkin dari kita ya, itu udah aja sih. untuk kali ini. Terima Terima kasih banyak. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.